Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agaman Gurailahi dengan nomor induk mahasiswa 24232100067. Saya berkuliah di Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu dari Fakultas Tarbiyah dan Tadris, program studi Pendidikan Agama Islam. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang 5 hadis pendidikan, yang mana saya akan sedikit menjelaskan matannya, lalu sanadnya, nilai hadis tersebut beserta alasannya. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan sedikit analisis penilaian dalam konteks kekinian. Nah, langsung saja kita mulai dari yang pertama, yaitu hadis menuntut ilmu sebagai kewajiban bagi setiap muslim. Yang pertama adalah bunyi hadisnya, yaitu thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, yang mana artinya menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Nah, sumber hadis ini atau bisa dibilang sanadnya itu dari Ibnu Majah, dan bisa dibilang derajat atau nilai hadis tersebut adalah hasan, dimana alasan hadis ini disebut hasan adalah karena kelemahan pada sebagian jalur, namun berkuat banyak riwayat pendukung. Nah, para ulama seperti Al-Busiri dan Al-Albani menghasankan karena syawahid kuat. Oke, lanjut ke analisis penilaian kekiniannya. Itu menurut saya hadis ini mendukung prinsip education for all, yang mana artinya adalah pendidikan adalah hak dasar universal, relevan untuk mendorong pemerataan akses pendidikan dan literasi di era modern. Lanjut hadis yang kedua, yaitu jalan ilmu digunakan menuju surga. Bunyi hadis ini yaitu man salaka tarikan yaltamisu fihi ilman sahala lahu bihi tarikan ilal jannah, yang mana artinya adalah siapa yang menempuh jalan mencari ilmu, Allah memudahkan jalannya menuju surga. Sumber hadis ini dari hadis riwayat Muslim, yang mana juga derajat hadis tersebut adalah sahih. Alasan penilaian hadis ini disebut sahih itu karena tercantum dalam Sahih Muslim dengan sanad yang bersambung. Semua perawi yang dikenal itu sikoh. Dan yang terakhir analisisnya, analisis kekiniannya itu motivasi bahwa belajar adalah perjalanan mulia. Dalam konteks modern ini akan menumbuhkan semangat lifelong learning dan ketekunan dalam proses belajar. Lanjut ke hadis yang ketiga, yaitu adalah ulama pewaris para nabi. Bunyinya innal ulama'a warasul anbiya, yang mana artinya para ulama adalah pewaris para nabi. Sumber dari hadis ini adalah Abu Daud dan Tirmidzi. Derajat hadis tersebut adalah
Ada yang bilang itu hadisnya hasan, ada pula yang bilang hadisnya sahih. Alasan penilaian hadis ini karena terdapat beberapa jalur riwayat yang saling menguatkan. Mayoritas perawi kredibel sehingga hadis sah untuk diamalkan. Analisis kekinian dari hadis ini, guru, pendidik, dan ilmuwan bukan hanya penyampai pengetahuan, tetapi penjaga nilai moral dan etika di masyarakat. Lanjut yang keempat, bunyi hadis sampaikan walau satu ayat. Bunyi hadis ini adalah balighu anni walau ayatan. Artinya adalah sampaikan dariku meskipun hanya satu ayat. Sumber hadis ini berasal dari hadis riwayat Bukhari. Derajat hadis ini adalah sahih. Nah, alasan penilaian hadis ini bisa dibilang terdapat dalam Sahih Bukhari. Lalu sanadnya kuat, para perawit sikoh matan selaras dengan prinsip syariat. Analisis kekinian dari hadis tersebut mendorong budaya berbagi ilmu, sangat relevan pada era media sosial, open source knowledge dan kolaborasi akademik. Lanjut yang kelima, itu inti pendidikan adalah akhlak. Bunyi dari hadis ini adalah innama bu'itsu li utammima salihal akhlak, yang mana artinya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Sumber dari hadis ini adalah dari hadis riwayat Ahmad. Derajat hadis ini sahih. Alasan hadis ini dibilang sahih bisa dinilai sahih oleh Al-Albani dan para ulama lainnya. Perawi dikenal kuat dan sanad bersambung juga. Analisis dari hadis ini bisa dilihat dari cara menegaskan bahwa pendidikan karakter adalah inti pendidikan, relevan untuk menghadapi degradasi moral di era digital. Oke, itulah tadi kelima hadis yang telah saya jelaskan. Terima kasih karena telah menonton video yang saya buat. Dengan ini saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.